Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan. Dalam renungan ke-6 ini, kita belajar dari kitab Yeremia, seorang nabi yang setia di tengah banyak nabi palsu. Pada masanya, banyak nabi menyampaikan pesan yang tidak berasal dari Tuhan, tetapi dari hati dan ambisi mereka sendiri. Mereka berkata, "Kamu akan selamat," padahal Tuhan sedang murka. Mereka memberi harapan palsu kepada bangsa yang hidup dalam dosa. Hari ini, Tuhan juga memperingatkan kita terhadap nabi-nabi palsu yang mengajarkan dusta dan mencari keuntungan diri sendiri. Dalam Yeremia 23 ayat 16 dan 17 ditulis, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu mendengarkan perkataan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka memperdaya kamu. Penglihatan hati mereka sendiri mereka sampaikan, bukan firman Tuhan. Mereka terus mengatakan kepada orang-orang yang menistaku, Tuhan berfirman, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hati mereka, berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu." Yeremia menegur keras para nabi yang menyampaikan penglihatan dari hati mereka sendiri, bukan dari Tuhan. Mereka menyampaikan apa yang ingin didengar orang, bukan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka mencari popularitas, bukan kesetiaan. Mereka menyalahgunakan nama Tuhan untuk membenarkan dosa dan menenangkan hati orang berdosa. Ajaran seperti ini masih ada hari ini. Khotbah yang hanya bicara berkat tanpa pertobatan. Nubuat yang selalu menyenangkan tetapi kosong dari kebenaran. Pemimpin rohani yang menjadikan mimbar sebagai sarana promosi diri, bukan pewartaan kebenaran. Penyesatan seperti ini berbahaya karena membuat orang merasa aman dalam dosa, menolak teguran firman, dan menghina kekudusan Tuhan. Tuhan tidak mencari pengkhotbah yang populer, tetapi yang setia. Ia tidak berkenan pada suara keras yang penuh dusta, tetapi pada suara lembut yang taat menyampaikan kehendaknya, walau tidak disukai. Saudara, siapa yang kita dengarkan hari-hari ini? Apakah kita hanya tertarik pada pesan yang membuat nyaman? Ataukah kita haus akan kebenaran, walau keras dan menyakitkan? Mari kita belajar menjadi umat yang tidak hanya ingin dihibur, tetapi juga dikoreksi. Dan jika kita ingin melayani firman, marilah kita menyampaikannya dengan setia, tanpa kompromi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk membedakan suara-Mu dari suara yang menyesatkan. Berikan kami hati yang haus akan kebenaran dan telinga yang tidak hanya mencari hiburan, tetapi ketaatan. Jauhkan kami dari nabi-nabi palsu, dan kuatkan kami untuk menjadi suara-Mu yang setia di tengah dunia yang mencari kenyamanan lebih dari kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.